Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Trust People kembali lagi di Medicast, number one medical podcast in Indonesia, yang dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi manajemen fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Ini sebenarnya pandangan dari saya sendiri, Trust People. Belakangan ini, kalau melihat di sosial media itu banyak sekali teman-teman saya yang menikah, sudah mulai hidup baru gitu ya kasarannya. Tapi ini yang biasanya jarang diomongin nih, Trust People. Mungkin kalau misalnya urusan pranikah seperti kesiapan finansial, kesiapan mental, itu sudah banyak dibahas. Tapi ketika membicarakan tentang memiliki seorang anak, ini seringkali diskusinya hanya berpusat di ibunya. Bagaimana saat mengandung, saat nanti melahirkan, saat menyusui, dan sebagainya. Tapi peranan bapak-bapaknya ini, Trust People ya, yang agak kurang atau agak jarang gitu dibahas, baik di sosial media atau seminar-seminar di ranah parenting seperti itu. Nah, ini satu hal menarik dibahas nih, Trust People. Bahkan beberapa bapak-bapak itu banyak yang memulai saat memiliki anak itu masih clueless atau masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang akan kita bahas di episode kali ini, Trust People, bersama saya Irfan Kurnia. Sudah bergabung di episode kali ini ada Dr. Ali, merupakan dokter praktik mandiri di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas Irfan. Baik, selamat pagi, dokter. Dokter, kalau misalnya ngelihat fenomena ini sekarang relate juga nggak sih? Kalau ini kan pandangan saya pribadi ya, ngelihat teman-teman kok kayaknya banyak yang nikah nih sekarang, atau di era pandemi COVID-19 ini kayaknya pernikahan justru meningkat gitu. Ini Dokter Ali melihatnya gimana, Dok? Iya, benar. Jadi di sekitar saya juga keadaannya sama, Mas. Jadi ya? Banyak teman-teman saya yang menikah di bulan-bulan ini. Jadi memang pernikahan saya lihat ya kok makin banyak undangan yang masuk ya. Model yang masuk dari email ataupun yang bentuknya kertas ya, atau yang dari WhatsApp itu sekarang memang banyak. Dan kita terpaksa nggak bisa menghadiri juga ya karena betul. pandemi COVID-19 ya. Iya. Jadi serba terbatas gitu ya, Dok ya. Oke. Tapi sekarang nih kalau kita membicarakan tentang kesiapan pranikah, itu biasanya kan udah banyak banget pembahasannya gitu ya, Dok ya. Bagaimana kesiapan finansial, bagaimana kesiapan mental, berumah tangga ini nanti gimana. Tapi ada satu ranah yang mungkin kayaknya kurang dibahas nih, Dok. Ini peranan seorang ayah ketika sang ibu ini sudah melahirkan dan akhirnya masuk ke masa menyusui. Ini biasanya paling jarang sekali. Kalau saya sih jarang sekali ya, Dok ya, dibicarakan di forum bapak-bapak gitu, atau teman-teman yang sudah memiliki anak. Nah, kita mungkin back to basic aja kali ya, Dok ya. Gimana sih menyusui itu? Apa suatu fase dalam ketika bayi itu baru lahir? Berapa lama berlangsungnya? Bagaimana, Dok, basicnya? Oke, jadi memang benar sih pengetahuan tentang menyusui ini termasuk salah satu yang penting berkaitan dengan isu yang baru-baru ini beredar di sekitar kita ya di Indonesia mengenai stunting ya, atau betul, hambatan dalam pertumbuhan pada anak ya. Nah, ini salah satu sebabnya bisa karena anak itu tidak mendapatkan ASI yang cukup ya. Ya, atau nutrisi yang cukup. ASI ini ada yang namanya ASI eksklusif, Mas. Ini yang penting, paling enggak 6 bulan pertama. Jadi sejak anak itu lahir sampai 6 bulan kemudian anak ini sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Nah, ini target yang paling penting. Ya, setelah itu bisa ditambah dengan makanan pendamping ya. Jadi ASI bukan satu-satunya nutrisi setelah itu. Berarti makna eksklusif di sini adalah dalam kurun waktu 6 bulan itu sang bayi ini nggak boleh mengkonsumsi apa-apa, Dok ya, selain ASI gitu ya? Iya, benar. Jadi ASI atau misalnya kalau anaknya ada sakit-sakit kayak demam-demam gitu ya masih boleh sih. Kalau misalnya dapat seperti obat-obat demam atau obat-obat yang lain. Tapi untuk nutrisi sebaiknya ya yang paling bagus ASI full ya. Nah setelah 6 bulan itu gambarannya apa sih, Dok? Maksudnya ini kan dari sudut pandang bapak-bapak nih, Dok. Kalau misalnya 6 bulan sudah ASI eksklusif, nanti ada makanan pendamping, yang boleh itu seperti apa, yang tidak boleh itu seperti apa, mungkin sesuai dengan anaknya ya. Kalau misalnya anaknya nggak ada alergi ya bebas. Makanan apapun, justru kalau bisa makanan seperti makanannya dewasa. Tapi dimulai dari bentuk yang paling halus terlebih dahulu. Jadi
halus dulu, nanti ketika gigi sudah mulai tumbuh, umurnya semakin bertambah, baru makanan itu dirubah jadi lebih kasar. Oke, yang untuk melatih gigitnya juga ya? Iya, untuk melatih gigi, untuk melatih nanti itu juga berpengaruh pada kognitifnya, dia bicaranya, kepandaiannya anaknya itu nanti juga berpengaruh. Dari tekstur makanan itu juga ada pengaruhnya. Berarti dari segi konsumsi si bayi ini pokoknya kalau bisa 6 bulan pertama itu eksklusif ASI, tidak diganggu-gugat kecuali ada obat yang memang diresepkan oleh dokter gitu ya dok ya pastinya ya untuk konsumsi si bayi ini. Ya, itu yang diharapkan oleh dokter-dokter spesialis anak, dokter-dokter umum, tenaga kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan masyarakat juga, jadi bidan, perawat yang ada di pelayanan kesehatan masyarakat, itu semua harapannya sama. Jadi 6 bulan pertama itu penuh dengan ASI. Sebagai seorang ayah nih dok, apa yang harus dilakukan? Ini mungkin trust people nih yang baru memiliki anak gitu ya. Apa yang bisa dilakukan demi sang ibu ini bisa memberikan ASI eksklusif dok? Iya, jadi ASI eksklusif ini gampang-gampang susah ya, dan banyak susahnya. Jadi memang sangat sulit untuk menghadapi ASI ini. Banyak faktornya. Baik, seperti apa dok? Jadi faktornya seperti pengetahuan ya, pengetahuan dari pasangan, pengetahuan dari istri, suami. Yang kedua, pengetahuan dari orang tua pasangan. Itu juga pengaruh ya. Jadi kadang kita maunya istri kita ngasih ASI terus setiap hari ya, tapi mertua nyeletuk, kamu nggak bisa beli susu formula. Itu ya. Jadi itu akan terjadi di beberapa keluarga ya. Jadi di beberapa keluarga itu akan terjadi karena kurangnya pengetahuan. Jadi yang pertama pengetahuan, yang kedua adalah bagaimana cara mengatasi agar ASI. Jadi produksi ASI itu, produksi ASI dari seorang ibu kadang-kadang banyak banget mas, kadang-kadang tidak ada sama sekali atau kadang-kadang berkurang. Nah, ketika banyak sekali itu jangan sampai nggak diperas ya. Jadi tetap kita ditampung ya dok. Di sini peranan suami bisa membantu istri. Jadi suami melakukan manajemen ASI. Ya. Jadi ASI itu setelah diperah, setelah dikeluarkan, disimpan. Ya. Disimpan di dalam freezer, nanti bisa bertahan sampai 3 bulan bisa disimpan di freezer. Ini harus di freezer ya dok ya? Tidak harus di freezer. Jadi bisa di kulkas biasa, bisa di freezer. Yang penting diberi tulisan kapan diperahnya. Nah itu penting ya dok ya, untuk tanggal ASI itu dikeluarkan tanggal berapa, itu untuk istilahnya dalam manajemen ini untuk men-tracking itu ya dok ya? Ya benar. Jadi di situ peranan dari suami yang pertama adalah manajemen ASI. Yang kedua adalah psikologi dari pasangan kita atau istri kita ya. Itu suami punya peranan di sana. Jadi ASI ini produksi akan meningkat ketika si ibu bahagia. Justru ketika si ibu bahagia ini akan meningkat. Jadi bisa suaminya ya sekali-sekali pulang dari kerja bawa coklat gitu, atau sekali-sekali bawa bunga, bawain surprise atau belikan hadiah atau kado ya. Jadi biar mood seorang istri ini jadi baik, lalu dia merasa bahagia, produksi ASI juga akan banyak, anak kita akan sehat. Ya. Jadi anak ini kan bikinnya berdua, ngurusinnya juga berdua. Gitu. Lalu selain psikologi juga bisa dengan dukungan untuk memberi keputusan ya. Jadi misalnya si istri dapat omongan dari mertua, anakmu kurus loh, cuma dapat ASImu aja. Ya, padahal ASInya sudah diberikan banyak ya. Nah, di situ peranan kita ada untuk menolak memberikan susu formula. Gini aja, kita bayar uang untuk susu formula, tapi uangnya kamu simpen, nggak usah dibeli susu formula. Jadi kita memberikan bukti bahwa kita bisa menentukan sesuatu yang terbaik untuk anak kita ya. Dan dukungan-dukungan yang lain mungkin seperti istrinya diajak jalan-jalan. Lalu ketika anak bangun nggak selalu bangunin istrinya. Jadi ketika itu bukan waktunya memeras ASI ya, kita nggak harus tengah malam anak bangun terus kita bangunin istri melulu gitu. Kita bisa kita yang bangun sebagai ayah, kita bantu. Ya, kita bantu seperti misalnya kita siapkan ya. Misalnya sudah ada ASI yang disimpan, kita siapkan ASI itu. Jadi
bahkan mengkonsumsi ASI-nya itu sendiri bisa yang dari sudah disimpan itu dan tidak perlu membangunkan sang ibunya tadi ya? Iya, benar. Kalau manajemennya sangat baik, itu bisa terjadi. Berarti faktor psikososial ini berperan sangat-sangat besar ya dok ya, bagi pemberian ASI eksklusif kepada anak nih dok. Mungkin dari faktor si istrinya sendiri, kalau misalnya kondisi hatinya itu suka sedih atau suka apa, itu kemungkinan besar sulit keluar ya dok ya, ASI itu ya dok ya? Iya, benar sekali. Jadi sangat berpengaruh. Jadi untuk untuk pendengar yang mungkin ingin tahu lebih banyak tentang mungkin wah saya mau nikah nih tahun depan gitu ya, atau wah saya rencana pengen nih istri saya hamil ya, bisa belajar. Jadi di Indonesia sudah ada komunitas ya, namanya Ayah ASI. Oke. Ayah ASI. Baik. Di Instagram ada, di Twitter ada, YouTube-nya juga ada. Baik. Itu mereka juga melakukan modul pelatihan ya. Jadi ada pelatihan untuk bapak-bapak agar bisa membantu istrinya dalam memenuhi ASI eksklusif ya benar. Baik, nah ini kan tadi faktor psikologi, faktor sosial gitu ya dok ya. Kalau misalnya sang istri ini mengalami gangguan yang mungkin sifatnya biologis gitu dok, mungkin ternyata si istri ini banyak pantangannya dalam makan misalkan untuk memberikan ASI eksklusif, atau ada penyakit-penyakit tertentu. Ini kasus-kasus yang umum seperti apa dok kalau dari segi biologisnya? Yang banyak bikin bingung itu hepatitis B ya biasanya. Baik. Jadi ibu yang sudah ada hepatitis B, lalu pemeriksaan HbA1c positif, lalu akan memberikan ASI kepada anaknya. Saya baca beberapa sumber, nggak apa-apa sih. Maksudnya ibu masih bisa memberikan ASI. Oke. Atau mungkin ada keadaan lain mas yang sering dihadapi oleh wanita-wanita, terutama wanita zaman sekarang ya, karena mungkin ada diet makanan yang berlebihan yang nggak mau makan nasi, nggak mau makan daging, nggak mau makan macam-macam ya. Akhirnya produksi ASI-nya juga jelek ya. Jadi sehari cuma bisa 30 cc, sehari cuma bisa 40 cc. Ini ada solusinya dan Bapak itu punya peranan sangat penting di sini, yaitu mencarikan pendonor ASI. Ya, jadi mencarikan pendonor ASI. Ada yang namanya donor ASI ya. Kita bisa cari di mana aja, tetapi kalau yang saya sarankan adalah mendapatkan donor ASI dari orang yang dikenal. Ya, dan diketahui latar belakangnya. Sebenarnya nggak ada alasan sih mau nggak ASI eksklusif, itu nggak ada alasan, karena semuanya pasti ada solusinya untuk mendapatkan ASI eksklusif. Ini kayak mutlak gitu ya dok ya, bayi ini harus dapat ASI eksklusif 6 bulan pertama. Iya, setuju. Nah mungkin ada pertanyaan nih dok, misalnya dari bapak-bapak yang sangat awam gitu ya tentang ASI ini. Donor ASI itu seperti donor darah nggak sih dok? Maksudnya adakah kecocokan yang harus diperiksa, mungkin harus ada ASI ini apa sama semua, atau setiap ibu ini memiliki perbedaan? Ini apa yang harus diketahui dulu nih dok? Setahu saya ya, yang pertama itu anaknya ada alergi nggak dia? Oh ya. Itu akan muncul ketika diberikan susu, ya, susu dari ibu, misalnya yang konsumsi ikan, konsumsi kacang, konsumsi coklat, lalu anaknya ada timbul kemerahan, bisa di pipi, bisa di bagian tubuhnya, ya, atau bersin-bersin, batuk-batuk, ya, ketika konsumsi ASI itu. Yang pertama itu, jadi dari anaknya ada alergi atau enggak. Yang kedua, yang penting adalah kebersihan dari pendonor ASI. Pastikan bahwa pendonor ASI ini bersih, semuanya higienis lah. Maksudnya cara penyimpanannya di mana, itu kalau perlu dilihat aja kulkasnya orang yang ngasih donor ASI ini. Itu berpengaruh juga ya dok ya? Jangan sampai kita tutup mata, nggak tahu sama sekali siapa pendonor ASI, asal ambil gitu aja. Jangan, karena itu akan berpengaruh juga nanti untuk anak kita kalau misalnya ASI-nya tidak sehat. Kalau bisa disimpulkan, pemberian ASI pada anak selama 6 bulan pertama secara eksklusif, ini bisa dibilang tidak bisa diganggu-gugat ya dok ya? Iya benar. Jadi nggak bisa diganggu-gugat, dan ya itu tadi, selalu ada solusi ya. Mau alasan apa aja kita insya Allah punya jawaban. Bahkan kemarin ketika ada gempa di Palu ya, gempa besar di Palu, itu saya melihat dari ayah ASI, mereka juga ke sana untuk memberikan konselor ASI, maksudnya memberikan konseling ya, memberikan konseling ASI. Karena pengaruh psikologis itu kan pasti kalau kena bencana kan pasti kena banget gitu ya dok ya? Iya benar, itu keadaan yang sangat kritis yang memungkinkan ASI itu nggak ada di sana. Iya betul. Jadi perlu memang pendidikan untuk
mereka yang sedang dalam keadaan bencana, dan itu pun masih bisa diatasi. Iya. Bahkan dalam bencana pun, dalam skenario terburuk pun insya Allah ada solusinya itu tadi ya dok ya. Cukup menarik nih diskusi di Medicast kali ini. Jadi sangat cocok untuk bapak-bapak yang akan menjelang punya anak atau sedang melangsungkan pernikahan gitu ya. Seperti yang kita bahas fenomena di awal tadi, cukup banyak yang melaksanakan pernikahan ya dok. Oke, Dr. Ali, sebelum kita akhiri episode kali ini, boleh dong kasih satu closing statement nih dok untuk bapak-bapak yang sedang mendengarkan nih, terutama ya para pendengar Medicast Trust People, tentang ASI ini dok. Silakan dok. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, kita harus tahu bahwa di sana ada kemungkinan kita memiliki anak. Ya, jadi ketika ada kemungkinan untuk memiliki anak, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk anak tersebut. Yes. Jangan sampai ketika kita memiliki anak itu akan terlantar. Baik. Ya, terlantar bukan hanya karena dia nggak makan atau nggak minum, tapi karena nutrisinya tidak tercukupi, ya, atau anaknya tidak sehat. Yeah. ASI adalah hal yang sangat penting ya, karena di dalam ASI itu terdapat banyak sekali nutrisi, vitamin, bahkan imunitas seorang anak bisa meningkat ketika dia sudah terpenuhi ya, paling tidak masa 6 bulan itu ASI eksklusif. Sangat diharapkan ayah adalah salah satu atau satu-satunya pendukung seorang istri. Betul. Atau seorang ibu dalam menyusui anak itu. Yeah. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dan juga ini sering dipakai di ayah ASI juga, yaitu bikinnya berdua, ngurusinnya juga berdua. Baik. Baik, itu satu quote yang harus diingat oleh para pendengar Trust People ya, terutama bapak-bapak, untuk anak bikinnya berdua, urusnya juga berdua gitu ya. Baik, Dr. Ali, dokter praktik mandiri di Surabaya, terima kasih banyak dok sudah bergabung di Medicast kali ini. Ya, terima kasih Mas Irfan atas waktunya. Baik, terima kasih dok, sehat selalu. Medicast is brought to you by TrustMedis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.